surah Al-Isra ayat 79. Al-Isra 79 jamaah. Walaupun di sini tidak dinukil oleh Syekh Abdul Razak, tidak ditulis oleh Syekh Abdul Razak, di dalam kitab beliau tidak ditulis, di dalam risalah kecil beliau ini Sifatul Ibadir Rahman enggak. Tapi kita akan membahas terlebih dahulu karena gara-gara hadis tadi ini nih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani, tentang anjuran dari Nabi untuk mengerjakan qiyamul lail karena itu adalah ketekunan, kesungguh-sungguhan, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita, para nabi, para rasul. Kemudian salah satu jalan kita mendekatkan diri kepada Allah sekali lagi. Kemudian yang ketiga, penghapus dari segala kesalahan kita. Dan kesalahan di sini maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Tadi saya lupa, maaf ya. Maksudnya wa maghfiratul lisayyi'ah, terhapusnya dosa-dosa adalah terhapus dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar sekali lagi taubatan nasuha. Wa manhatul lil idhm, dan agar kita dijauhkan dari dosa-dosa. Lah, ternyata bukan hanya itu. Allah sendiri mengatakan memuji orang-orang yang dia salat malam. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini jadi dalil. Salatul lail itu adalah isinya tahajud. Ya. Wa minal lail, dan di sebagian malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kalian dengannya. Maksudnya hari ini kembali kepada sebagian malam tadi. Nafilatal lak. Ya. Ya. Sebagai amal tambahan buat kalian wahai hamba-hamba Allah, termasuk saya khususnya. Jadi sebagaimana saya katakan di pertemuan kemarin, kita membahas kitab ini bukan berarti saya sudah termasuk ibadur rahman. Enggak, kita sama-sama belajar nih. Kita berharap dengan kita belajar bareng ini, kita masuk nih, ya. Nah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka hendaklah kau mendirikan tahajud, mengerjakan tahajud di dalamnya sebagai amal tambahan buat kita. Asa, semoga saja ayyab'atsaka, engkau akan ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar engkau kelak dibangkitkan di sisi Allah, agar kelak engkau nanti diangkat di sisi Allah, maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Siapa tempat terpuji tersebut? Itu ibadur rahman. Siapakah ibadur rahman? Yang dia dikatakan suratul Fatihah, mereka yang telah mendapat kenikmatan sebelumnya, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan atas mereka. Para nabi, para rasul, para siddiq, para sahabat, para hawariyun, para syuhada, dan orang-orang salih. Dan termasuk kita semoga saja. Amin Allahumma amin. Lah, inilah jadi jamaah salat malam. Itu adalah salah satu jalan kita mendekatkan diri, meniru orang-orang salih. Sekali lagi, jalan kita taqarrub kepada Allah. Salah satu juga bonus agar terampuni dosa-dosa kecil kita begitu banyak. Dan salah satu jalan agar kita terjauhkan dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar jemaah. Dan di dalam ayat tadi Al-Isra 79, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala berkurang sayang apa sama kita coba? Kita sampai dianjurkan fatahajjat bihi nafilatan lak. Tahajud di sebagian malam sebagai amal tambahan buat kita jemaah. Allah Ta'ala berharap agar kita semua diangkat derajatnya di tempat yang mulia. Ajib, ini ajib. Ya. Bahkan tahajud di sini para ulama sepakat as-salatu fil laili wa qiraatil qur'ani ba'dan naum. Nah, jadi dikatakan di sini tahajud adalah salat yang dikerjakan di malam hari dan membaca Al-Qur'an setelah bangun dari tidur. Bahkan ini kalau kita melihat ya, saya jadi teringat ketika berbicara kalimat dalam surah Al-Isra 79 ini loh jamaah. Al-Isra 79 yang disebut nafilatan lak, amal tambahan itu tafsirnya wajibun alaika dunal ummah. Wajib atas kamu, ya, dan termasuk umat ini. Ya, qalu Ibnu Abbas. Ini yang mengatakan Abdullah Ibnu Abbas. Jadi nafiatul lak adalah sebagai amal tambahan, ini wajib. Ya kenapa? Kita harus punya amal tambahan. Ya kita mau masuk surga gimana sih jemaah? Kita dengan sahabat itu kan jauh banget ya. Jauh banget lah. Sholat kita nggak sekualitas mereka. Sholat fardu kita nggak sekualitas mereka. Bahkan saya teringat tuh
di kitab Riyadhus Shalihin. Dalam Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi menukil hadis Nabi. Ada sahabat Ansor. Itu Sahih Bukhari Muslim. Riwayat dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab itu jamaah, ada seorang sahabat yang rumahnya itu jauh dari Masjid Nabawi. Jadi kalau dia mau sholat subuh, keluar dari rumah itu sudah seperti ke akhir malam. Ajib. Jadi kalau mau sholat duhur, dia berangkat dari rumah agak pagi itu jam 10-an gitu kurang lebih. Begitu terus. Diperhatikan sama sahabat yang lain sampai dia diajak ngomong sama sahabat yang lain. Itu disaksikan tuh. Di sini sahih dari sahabat siapa ya? Kalau nggak salah semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kami ya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Atau dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah. Jadi sahabat ini diomongin nih. Sahabat, kami tahu kamu sebenarnya kan mampu. Kenapa kamu nggak membeli seekor keledai saja supaya untuk kau tunggangi kendaraanmu dari rumahmu sampai ke masjid dalam setiap sholat 5 waktu agar kamu kalau sholatnya itu di subuh hari nggak kemalaman berangkatnya. Kalau kamu siang hari biar pulangnya juga nggak kesiangan kelamaan, kasihan kamu. Tapi apa kata sahabat jemaah? Ya Allah, jauh ya. Kita nih rumah dekat aja jemaah kadang malas ke masjid. Rumah dekat aja malas ke masjid coba. Rumah depan masjid aja nggak mau datang ke masjid. Malah buat masjid di rumahnya sendiri. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini ya. Wabah seperti ini memang ada anjuran kalau sudah merebak. Soal di rumah nggak apa-apa. Tapi lihat nih sahabat. Sehat walafiat, tidak ada wabah, ta'un nggak ada. Apa jawaban dia ketika sahabat mengatakan, kenapa kamu nggak beli seekor keledai aja biar kamu tuh nggak kemalaman berangkatnya, biar pulangnya juga nggak kesiangan. Apa kata dia? Aku berharap kepada Allah agar setiap langkahku dihitung sebagai naik derajat dan terampun dosa-dosaku karenanya. Dan aku juga berharap setelah pulang dari masjid pun agar Allah Ta'ala mengangkat derajatku dan terampuni dosa-dosa karenanya. Itu sahabat jemaah. Sholat 5 waktu. Sampai kabarnya sampai kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, makbulna ambala, tentu itu sama. Apa yang dikatakan dia itu benar. Masya Allah jemaah. Itulah kenapa kemudian Abdullah bin Abbas tadi dia berkata menanggapi Al-Isra 79 nafilatan lak itu wajib bagi umat ini. Kenapa? Karena kita ini kita beda. Jauh banget, nggak sama seperti siapa? Para sahabat yang mereka sholat 5 waktunya aja berkualitas jemaah. Sedangkan kita butuh amalan nawafil. Naam.